Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar pertama di materi mingguan kita hari ini. eh, kita akan membahas materi yang tidak asing bagi teman-teman mungkin, tapi bagi saya itu mungkin hanya hal baru. Dan ini mungkin adalah materi terakhir kita di 2000 2026, tapi di saya di kelas 10 ini teman-teman, karena ini di modul 12 terakhir kita nih. Jadi teman-teman, kita sudah tidak terasa kita sudah hampir 12 minggu bersama-sama dalam membahas modul-modul eh yang telah kita lewati. Ada suka, ada duka, dan begitulah teman-teman. Nah, tanpa lama-lama kita langsung saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi terakhir 12, yaitu adalah port security teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman, supaya tidak lama-lama, langsung let's go, let's go. Nah, apa itu port security teman-teman? Port security adalah fitur keamanan pada switch jaringan yang dipakai buat membatasi perangkat apa saja yang boleh terhubung ke suatu port switch. Nah, jadi teman-teman, nama juga ya sudah security, artinya itu keamanan. Jadi ini tuh adalah port untuk keamanan sebuah jaringan teman-teman, begitu. Nah, si port security ini juga biasanya dipakai di jaringan sekolah, kantor, atau lab, supaya tidak sembarang orang nggak bisa colok kabel LAN langsung masuk jaringan gitu teman-teman. Jadi kita tuh adanya port security ini tuh untuk membatasi teman-teman, misalnya ada orang yang ingin mencuri atau ingin mengakses data kita. Dengan adanya port security ini kita tuh bisa menghandle atau membatasi ini siapa sih yang bisa masuk dan mencegah pencuri atau orang-orang jahat yang ingin mengakses data kita teman-teman, begitu. Nah, di sini teman-teman ada cara kerja singkat untuk si port security ini teman-teman. Yang pertama tuh ada seperti ini teman-teman. Setiap perangkat punya alamat unik yang namanya MAC address. Nah, port security bisa mengizinkan hanya MAC tertentu yang membatasi jumlah perangkat di suatu port, memblokir perangkat asing. Nah, jadi kita tuh menggunakan MAC address teman-teman, supaya yang bisa masuk itu mana saja gitu, yang terdata tuh mana saja yang bisa masuk, begitu teman-teman. Nah, di sini ada contoh, misalnya port EPA01 itu cuma boleh dipakai PC milik guru. Nah, kalau ada laptop lainnya colok, port otomatis diblokir atau error, begitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman mengakses port yang bukan milik teman-teman, itu akan langsung otomatis si port itu akan ada yang keblokir, ada yang tidak bisa dijalankan, dan lain-lain. Nah teman-teman, nah di sini ada fungsi portnya. Yang pertama tuh ada mencegah perangkat asing masuk jaringan, yang kedua ada mengurangi pencurian internet atau data, lalu yang ketiga menambah keamanan LAN, dan yang terakhir yang keempat tuh menghindari switch mini ilegal dipasang di port, itu teman-teman. Nah, next yang selanjutnya. Nah, ini adalah jenis pelanggaran atau violation. Nah, ini juga materi yang akan kita implementasikan di selanjutnya, teman-teman. Yang pertama itu ada protect. Protect itu kalau dianalogikan sebagai perangkat asing yang ditolak diam-diam. Jadi kalau protect itu dia tuh berhasil masuk nih, ada aksesnya tuh berwarna hijau, tapi ketika ingin mengakses sebuah data atau mengirimkan sebuah data itu tuh tidak akan terkirim gitu teman-teman. Kalau di mode protect teman-teman. Lalu yang kedua ada mode restrict. Nah, kalau mode restrict itu ada perangkat asing yang ditolak kalau muncul log atau peringatan. Nah, kalau restrict ini agak satu tahap di atas restrict, karena di atas step protect, karena tuh langsung ada muncul login peringatan. Nah, nih siapa aja yang loginnya tuh siapa, lu dan melakukan apa dan ngapain gitu teman-teman, itu di restrict. Nah, yang ketiga itu ada shutdown. Nah, shutdown itu kalau di shutdown itu begitu portnya dicolokkan atau mengirim data, si port akan langsung mati, error kalau ada perangkat masuk asing gitu teman-teman. Nah, jadi si shutdown ini adalah yang paling best seller teman-teman. Karena apa? Karena itu yang paling instan, terus yang paling kelihatan banget tuh teman-teman kalau misalnya ada seseorang yang mencoba masuk gitu teman-teman, karena paling jelas kelihatannya, begitu teman-teman. Oke teman-teman, materi untuk port security sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Let's go. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracernya. Nah, di sini tuh saya sudah membuat sebuah topologi. Di sini tuh kita memasang satu switch dan tiga server. Nah, jika teman-teman ingin melakukan yang sama, teman-teman jangan lupa sebelum melakukan konfigurasi, teman-teman harus memasang IP address terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan IP address yang di 192.168.1.1 untuk di server 0. Yang ke satu tuh ada yang kedua tuh ada yang ketiga. Nah, untuk yang ini yang PC-nya tuh kita menggunakan yang keempat teman-teman. Kenapa ada PC? Nah, ntar selanjutnya kita akan tahu kenapa ada PC di sini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasi. Yang pertama kita akan mulai di protect dulu teman-teman. Nah,
Gimana sih teman-teman supaya kita tuh bisa mengetahui nih gimana mana sih yang port security yang protect, yang restrict dan shutdown teman-teman. Nah, saat di sini saya akan langsung coba praktekkan satu-satu teman-teman. Kita akan mulai dari yang nomor pertama itu di protect teman-teman. Seperti biasa, pembukaan untuk masuk konfigurasi enable dan konfigurasi terminal. Nah, di sini kita langsung ke interface saja teman-teman, interface FA 0/1. Nah, untuk di sini kita masuk ke switch mode access dulu teman-teman. Nah, setelah masuk ke switch mode access, kita langsung masuk ke switch port security teman-teman. Nah, ini switch port security. Kita enter. Setelah kita enter, kita akan masuk ke selanjutnya itu adalah metode yang memilih teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini tuh ada egging, MAC address, maksimum dan violation. Nah, di sini yang akan kita pakai itu hanya tiga ini teman-teman. Karena apa? Karena egging tuh di sini hanya seperti komen biasa teman-teman dan tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Jadi kita akan langsung masuk ke MAC address, maksimum dan violation. Nah, sebelum masuk ke MAC address teman-teman, yang di sini urutannya tuh kita akan menggunakan maksimum, lalu MAC address, lalu violation. Nah, pertama kita akan masuk ke maksimum teman-teman. Nah, di sini maksimum juga nih ada urutannya itu dari angka 1 sampai 132 karena di sini kita akan hanya untuk satu PC misalnya nih kita akan hanya menggunakan satu saja teman-teman. Enter. Nah, selanjutnya setelah maksimum kita masuk ke yang kedua yaitu di MAC address teman-teman. Nah, MAC address. Nah, setelah mengatakan MAC address jangan dulu di enter teman-teman. Teman-teman harus masuk dulu ke server tujuan. Nah, di sini kita menggunakan FA01, jadi kita akan masuk ke sini ke FA0 yang 0 langsung ke server. Nah, di sini ada MAC address ini yang belakangnya 0180. Nah, ini kita bisa salin, nah setelah kita salin kita paste teman-teman, enter. Nah, setelah masukkan ke addressnya, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga yaitu di violation teman-teman. Violation. Nah, jadi teman-teman violation juga ada pilihannya yaitu ada protect, restrict, shutdown. Nah, di sini kita akan masuk ke main-main ke yang protect dulu teman-teman. Karena protect nomor satu. Nah, oke, masuk ke protect dulu. Ke sini protect, lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, teman-teman bisa langsung cek saja do show, langsung masuk ke do show switch port, do show port security, do show port security interface FA 0/1. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa lihat port statusnya tuh shaker up dan violationnya mode itu mode protect. Nah, artinya apa? Artinya untuk server pertama tuh kita sudah memasakkan perlindungan di mode protect teman-teman. Artinya untuk server yang pertama tuh sudah masuk ke mode protect. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang kedua yaitu di restrict teman-teman. Sebenarnya di sini hampir sama saja teman-teman karena yang berbeda itu hanya di waktu pemilihan mode violationnya serta di MAC addressnya teman-teman. Mungkin di interface juga teman-teman. Ini sebenarnya sama seperti di FA0/2 dan lalu switch access, lalu ke switch port security, enter, lalu pilih di sini langsung masuk ke max aja dari satu, lalu ganti ininya ke MAC address. Nah, langsung lanjut ke sini ke server, config, paste.net, copy, lanjut kembali, kita paste, enter. Selanjutnya kita masuk ke violation. Nah, sini kita pilih yang mana, kita akan pilih restrict teman-teman, restrict, lalu kita enter. Nah, sini artinya sini sudah selesai, saatnya kita langsung cek aja teman-teman. Show port security FA0/2.
Nah, di sini kita checker up dan violationnya sudah restrict, teman-teman. Langsung next yang selanjutnya yaitu di sini ke server ketiga. Kita akan main di shutdown sekarang, teman. Mau akses, lalu switch port, security. Nah, di sini biasa maksimum terlebih dahulu. Lalu kita maksimum ke MAC address. Langsung masuk ke servernya, teman-teman. Passwordnya kita copy, paste, kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian puncak itu di violation, teman-teman. Violation. Nah, di sini langsung masuk ke mode shutdown. Nah, hal saatnya kita cek, teman-teman. Interface FA/. Nah, di sini juga sudah, ini supportnya sudah secure up dan violation mode sudah shutdown. Nah, ini saya sudah melakukan konfigurasi ketiga server ini. Nah, selanjutnya kita akan coba ngecek nih teman sistem keamanannya. Nah, sebelumnya kita akan coba ping dulu, teman-teman ya. Nah, ini sudah successful. Successful juga. Ini successful. Sukses. Dan sukses. Nah, ini ketika servernya sudah sukses, teman-teman. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke tab selanjutnya, itu adalah pengecekan apakah security-nya benar-benar berjalan atau tidak. Nah, sekarang kita akan coba dulu di yang pertama tuh di protect, teman. Kebebasan. Nah, di sini kita akan coba cepatkan. Nah, kalau di protect itu akan hijau terlebih dahulu, teman-teman, kan ini sudah hijau. Nah, sekarang akan coba kita ping, teman-teman, apakah bisa nih. Dari sini ke sini. Nah, in progress dan pilot. Coba lagi. Progress dan pilot. Sekarang saatnya kita cek. Kalau protect itu artinya yang diam-diam ditolak, teman-teman. Exit. To show port security interface. Nah, teman-teman, di sini untuk kalau yang protect itu di sini sudah secure up dan protect, dan nantinya di sini tuh tidak ada masalah karena protect itu hanya diam-diam menolak. Nah, di sini sudah terbuktikan bahwa kalau si protect ini mencoba mengirimkan sebuah mail ke server lainnya itu akan ditolak. Nah, tidak bisa. Nah, itu untuk yang pertama, karena protect itu sistem itu hanya sekedar tidak ada bukti dan tidak ada bukti yang terluput, hanya menolak saja yang akan masuk gitu, teman-teman. Jadi kalau protect itu, kalau misalnya garis terdaftar nih, dia tuh gak akan bilang apa-apa, hanya tinggal langsung di tidak dikirimkan langsung gitu, teman-teman. Berbeda halnya dengan restrict atau shutdown, teman-teman, gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan yang selanjutnya, yang kedua tuh ada di restrict, teman-teman. Nah, kita lihat di restrict. Kita cepatkan terlebih dahulu. Restrict juga sama, ini akan tepi jauh, teman-teman. Nah, sekarang akan coba kayak kita kirim mail. In progress dan pilot. Kita coba lagi, in progress lagi dan pilot. Oh, pilot, teman-teman, ya sudah pilot. Jadi kita akan langsung cek.
Nah, teman-teman berbeda dengan protect. Restrict itu di sini ada security violation count-nya, ini adalah jumlah di mana si PC yang anomali itu tuh masuk dan berapa kali mengirimkan perubahan atau mengirimkan mail, teman-teman. Nah, karena tadi saya sudah mengirimkan satu ke sini dan sini totalnya ada dua. Kita akan coba sekali lagi. Caca dari sini kita kirim ke sini, lalu dari sini sini, nah, kan harusnya ini ada 4, harus ada 4. Nah, benar kan sudah ada 4. Nah, berbeda itu adalah sedikit perbedaan dari protect dan restrict. Nah, kalau protect itu kan ini di sini tidak ada info, ini tidak ada, hanya udah aja itu emailnya tidak termasuk gitu, teman-teman. Nah, kalau restrict itu yang pertama emailnya nggak akan masuk, lalu yang kedua tuh ada notifnya atau ada notifikasi bahwa si PC anomali itu melakukan tindakan apa aja gitu, teman-teman, begitu. Jadi berbeda ya, teman-teman, untuk protect dan restrict. Nah, selanjutnya kita akan coba yang tahap yang ketiga atau yang paling best seller itu di shutdown, teman-teman. Saya sprint dulu. Nah, langsung saja ya, teman-teman, kita akan langsung kirimkan mail. Sebentar, kita delete dulu. Itu sudah nambah 2. Ini supaya tidak tenggelam. Sini. Nah, teman-teman, ya perbedaan untuk protect, restrict, dan shutdown. Nah, kalau shutdown itu langsung ada bukti nyata, makanya kenapa disebut best seller, karena kelihatan banget nih, langsung merah kan. Nah, itu karena kenapa shutdown itu menjadi pilihan terbaik lah, karena itu buktinya sangat jelas gitu, teman-teman. Yang pertama tuh di sini kabelnya pun langsung terputus dan langsung mematikan akses gitu, teman-teman. Kita akan coba cek, teman-teman. Nah, di sini selain security flaw-nya juga ada sebuah ada history yang masuk gitu. Nah, terus juga di port statusnya tuh langsung secure shutdown. Nah, langsung mematikan aja gitu, teman-teman. Dan itulah kenapa si shutdown ini lebih unggul atau lebih banyak digunakan dari restrict dan si protect gitu, teman-teman. Karena itu yang pertama tuh karena paling jelas serta kegunaannya lebih banyak gitu, teman-teman. Sekarang kita akan coba balikin terlebih dahulu. Sekarang kita akan coba nyalain lagi ya, teman-teman, si shutdownnya. Interface FA0/3. Lalu pertama kita shutdown kan terlebih dahulu, langsung masuk ke 0. Nah, saya nyala kembali, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk materi minggu ini cukupkan sekian, tidak panjang dan lebih gampang dari materi sebelumnya, teman-teman, ya, karena ini tuh hanya untuk security dan sebagai penjagaan agar data-data kita tuh lebih aman lah, teman-teman. Karena kan kita tidak tahu nih, orang-orang jahat tuh bisa datang di mana aja. Nah, sebaiknya kita tuh bisa men-safety dan melindungi apa yang kita punya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk beberapa minggu ke belakang telah menemani saya serta eh, memberi penyemangat bagi saya untuk terus mengerjakan dan kembali materi kepada teman-teman. Untuk kali ini, untuk di materi di mode trunking, maksudnya di switching ini kita cukupkan sekian, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin kesalahan dalam saya penyampaian. Saya pamit saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. Okay, bye.